Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film bergenre survival berjudul Arctic yang dirilis pada tahun 2019, di mana disutradarai oleh Joe Pina serta dibintangi oleh sang kanibal kesayangan kita semua, yaitu Om Mads Mikkelsen. Meski minim dialog, tapi menurut Om bisa dibilang kalau Arctic adalah salah satu film survival terbaik karena kental dengan nilai kemanusiaan yang akan membuat kalian terenyuh dengan sajian suasana dramatis yang sangat menegangkan, di mana berkisah tentang perjuangan seorang pria yang terdampar di wilayah kutub utara dan harus bertahan hidup di tengah ganasnya cuaca serta kehidupan liar di sana. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Overgaard yang terlihat sedang menggali tanah dengan peralatan sederhana, di mana akhirnya kita tahu kalau tujuan dia menggali tanah tersebut adalah untuk membuat tulisan SOS. Pria ini pun kembali ke tempat perlindungannya yang merupakan sebuah bangkai pesawat. Dari sini dapat kita simpulkan kalau Overgaard adalah korban kecelakaan yang selamat. Pada pesawat itu terlihat pula tulisan Ayers Polar Cargo, di mana ini merupakan sebuah pesawat pengangkut logistik. Untuk bertahan hidup, pria ini pun membuat kail pancing dengan alat seadanya untuk mendapatkan ikan, lalu menyimpannya di dalam kotak guna mengisi perutnya sehari-hari. Kemudian Overgaard memakan ikan tersebut dalam keadaan mentah. Jadi bisa dibilang kalau dia mungkin telah cukup lama berada di sana, dikarenakan sudah tidak ada gas atau perapian untuk memasak. Di sini terlihat pula kepedihan yang dia jalani agar dapat terus bertahan hidup. Belum lagi kesendirian akan situasi di sana, di mana bagi sebagian manusia, hal ini tentu bisa menjatuhkan mental seseorang. Tapi dari raut wajahnya, tersirat sebuah tekad kalau dia harus melewati semua cobaan dan selamat dari sana. Karena setelah itu, dia pun pergi ke atas bukit untuk mengirimkan transmisi sinyal dengan harapan akan ada pesawat atau helikopter yang menangkap sinyal tersebut. Hal ini merupakan rutinitas yang dia lakukan setiap hari. Tanpa lelah, Overgaard terus-menerus memutar transmisi sinyalnya hingga hari menjadi gelap. Di saat kembali menuju tempat perlindungannya, Overgaard mencoba melihat keadaan sekitar dengan harapan akan menemukan tanda-tanda kehidupan yang lain. Namun sejauh mata memandang, dia hanya melihat padang salju yang tak berujung. Lalu ketika ingin bersiap-siap untuk istirahat, dapat kita lihat kalau beberapa jari kakinya telah menghilang, di mana dapat kita asumsikan kalau Overgaard telah terkena frostbite. FYI sedikit info ya, ini adalah sebuah kondisi ketika kulit dan jaringan tepat di bawah kulit membeku serta berubah warna karena terpapar suhu dingin yang ekstrim. Gejala ini kebanyakan mempengaruhi bagian tubuh yang berada paling jauh dari jantung, seperti jari kaki atau tangan. Frostbite bisa berkembang menjadi hipotermia serta menjadi luka yang sangat serius karena jaringan yang telah membeku secara perlahan-lahan akan rusak, sehingga jika tidak ditangani secara cepat, maka mau tidak mau
bagian yang rusak itu harus segera dipotong. Karena itulah, dari perubahan warna kulit Overguard dapat kita simpulkan kalau badan pria ini secara perlahan telah mengalami kerusakan. Hari pun berganti. Kali ini dia pergi ke suatu tempat untuk membersihkan kumpulan bebatuan. Ternyata ini merupakan makam dari temannya yang telah meninggal saat dahulu pesawatnya jatuh. Setelah selesai, dia pun berpamitan dan bilang kalau akan kembali lagi. Saat pulang, dia kembali mengecek kail pancingnya, di mana setelah itu dia melihat kalau tempat penyimpanan ikannya telah rusak. Hal ini membuat dirinya cemas. Apalagi dia juga melihat ada jejak kaki beruang kutub di dekat sana. Sontak hal ini membuatnya panik dan langsung berlari ke dalam pesawat. Overguard menyadari kalau saat ini hewan tersebut telah berada di sekitar tempat itu dan sewaktu-waktu dapat kembali lagi. Karena itulah, di saat kembali menuju bukit untuk mengirimkan sinyal, tak lupa dia juga memperhatikan bagian punggungnya untuk mengantisipasi serangan beruang yang dengan mudah berkamuflase di daerah tersebut. Dan benar saja, setelah melakukan rutinitasnya, terlihat kalau ada seekor beruang sedang berjalan-jalan mencari makanan. Hari pun berganti kembali, di mana Overguard kembali melakukan rutinitas hariannya. Namun kali ini, sebuah harapan pun muncul. Dikarenakan saat hari menjelang gelap, tiba-tiba alat transmisinya menangkap sinyal yang lain. Yang berarti ada sebuah kendaraan sedang melintas di sana. Akan tetapi saat itu, badai salju juga tengah mengamuk, sehingga membatasi jarak pandangnya. Tapi nggak lama, dia pun melihat ada sebuah helikopter di kejauhan. Overguard langsung berteriak serta menyalakan sebuah sinyal asap untuk memberitahukan lokasinya. Dan usaha pria ini pun tidak sia-sia, karena helikopter itu langsung mendekat menuju dirinya. Hal ini tentu membuat Overguard sangat bahagia, karena dapat pulang dan bertemu dengan keluarganya. Namun sayang, takdir berkata lain. Dikarenakan keadaan badai salju yang sangat kuat, membuat helikopter itu kehilangan keseimbangan, kemudian terjatuh di dekat sana. Hal ini tentu membuatnya kecewa. Namun di sisi lain, dia juga khawatir akan keselamatan para penumpang. Kemudian bergegas ke tempat heli tersebut. Saat mengecek, terlihat kalau sang pilot telah meninggal di tempat. Kemudian dia mencoba memeriksa keadaan yang lain. Namun hanya menemukan seorang wanita yang selamat dan tengah terluka di bagian perut. Dia pun mencoba memberikan pertolongan darurat dengan menutup luka itu menggunakan staples. Serta karena badai salju masih sangat kencang, maka mau tidak mau, dia pun harus menunggu di dalam sana. Akhirnya setelah badai reda, Overguard mulai mencari persediaan makanan. Dan alangkah senangnya dia di saat menemukan berbagai perlengkapan serta mie instan. Hingga langsung memakannya secara mentah seperti kerupuk. Kemudian di saat mau kembali ke lokasi perlindungannya, dia pun menulis pesan di bangkai heli itu untuk memberi petunjuk jikalau ada yang mencari keberadaan para penumpang. Setelah itu, Overguard melepas pintu dan menjadikannya sebagai tandu untuk membawa sang wanita agar dapat merawatnya. Dia pun memeriksa tanda pengenal wanita ini, dan dari bentuk tulisannya dapat kita tebak kalau dia berasal dari Thailand, sehingga kemungkinan mereka berdua akan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Gak lama wanita ini pun terbangun dan langsung mencoba berbicara. Dan benar saja, karena keterbatasan suku kata, dia pun hanya berkata pilot, di mana berarti dia ingin menanyakan keadaan orang itu. Namun dengan tatapan sedih, Overguard hanya menjawab maaf. Sontak hal ini membuat sang wanita syok, karena berarti sang pilot tidak selamat hingga dia kembali pingsan. Setelah itu,
dia berniat kembali kepada bangkai heli sebelumnya. Namun sebelum pergi, Overgaard meninggalkan sebuah catatan yang bertulis, "I'll return to the plane to check on you soon." Secara singkat artinya, dia akan kembali lagi ke pesawat untuk memeriksa keadaannya. Hal ini dia lakukan untuk meninggalkan kabar jikalau wanita ini terbangun. Lalu saat sampai di sana, Overgaard langsung menguburkan sang pilot. Setelah itu, kembali memeriksa isi heli tersebut. Gak lama dia pun menemukan sebuah kompor gas serta pemantik api. Hal ini tentu membuatnya sangat senang, dikarenakan mungkin sudah berbulan-bulan Overgaard tidak memakan masakan yang matang. Dia juga menemukan sebuah foto lalu menyimpannya. Dan saat memeriksa bagian belakang, terdapat pula alat pengangkut. Lagi-lagi hal ini kembali membuatnya gembira, karena dengan berbagai peralatan yang dia temukan, akan mempermudah hidupnya untuk bertahan di tempat tersebut. Saat kembali ke dalam, dia menaruh foto yang ternyata merupakan gambar keluarga sang wanita sedang bersama suami dan anak perempuannya. Dan naas, ternyata sang pilot yang telah tewas adalah suaminya sendiri. Lalu dengan hati-hati, dia juga mengobati cedera wanita itu dengan obat seadanya. Kemudian setelah sekian lama, pria ini pun dapat merasakan kehangatan di kedua tangannya. Lalu mengecek peta yang sebelumnya ditemukan dan melihat kalau ada sebuah stasiun pengawas, namun lokasinya sangat jauh, dan merasa akan sangat sulit untuk sampai ke sana jika hanya berjalan kaki. Gak lama, dia melihat kalau kail pancingnya sudah menangkap sesuatu. Dan saat pergi mengeceknya, raut wajahnya langsung gembira karena mendapatkan seekor ikan trout yang sangat besar. Hal ini tentu membuatnya sangat bahagia dan langsung mengolah hewan tersebut untuk dimasak bersama dengan mie instan. Tak lupa pula, dia pun menyuapi teman barunya itu. Kemudian berkata agar tidak usah cemas, karena cepat atau lambat, bantuan akan segera datang. Beberapa hari pun telah berlalu, di mana Overgaard secara konsisten selalu melakukan rutinitasnya. Namun di sisi lain, keadaan sang wanita kian memburuk. Bahkan persediaan obatnya pun telah habis. Karena itulah, untuk menyelamatkannya, dia berpikir agar pergi menuju stasiun pengawas yang letaknya sangat jauh tersebut. Kemudian mencoba menetapkan rute yang akan dia lalui. Setelah itu dengan tekad yang sudah bulat, Overgaard mulai melakukan berbagai persiapan. Dari membuat berbagai peralatan darurat, serta menyimpan perbekalan untuk perjalanannya. Tak lupa, dia juga menulis sebuah pesan yang memberitahu kalau akan pergi ke stasiun pengawas itu. Waktu keberangkatannya pun telah tiba, di mana dia melihat ke arah pesawat untuk terakhir kali. Lalu memulai perjalanannya dengan harapan dapat selamat sampai tujuan dan mendapatkan pertolongan. Sehari penuh dia lalui dengan berjalan menyusuri padang salju tersebut. Namun, di saat mengecek petanya, ternyata jarak ke stasiun itu masih sangat jauh. Dia pun tahu untuk melalui hal ini tentu membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati yang kuat. Hari pun menjadi gelap sehingga mereka berdua harus mencari tempat untuk beristirahat. Dia pun menggali sebuah lubang di dalam es yang dijadikan tempat berlindung. Tak lupa, pria ini juga memberikan dukungan moral kepada sang wanita agar dapat bertahan dari semua cobaan ini. Keesokan hari pun dia lalui dengan penuh perjuangan, dikarenakan harus melewati sebuah badai. Dan saat kembali mengecek rute, dapat terlihat kalau jarak yang telah ditempuh belum sampai seperempatnya. Tapi mau tidak mau, dia harus tetap melangkah maju. Gak lama dalam perjalanannya, dia menemukan sebuah tebing yang sangat curam. Hal ini membuatnya bingung. Karena saat dahulu menentukan rute, tebing ini tidak ada di dalam peta. Kemudian Overgaard mencoba naik ke atas guna mengecek keadaan sekitar. Dan benar saja, pada balik tebing itu
terdapat sebuah jalan landai yang diapit oleh dua tebing di pinggirnya, di mana pada dasarnya hal ini akan membantu perjalanan mereka karena tidak akan tertabrak oleh angin di kedua sisi. Kemudian dia mencoba menarik tandunya ke atas tebing agar dapat melewati rute tersebut. Namun, karena rasa lelah serta beban tandu yang terlalu berat, usahanya pun selalu gagal. Setelah itu, mau tidak mau, Overguard harus mencari rute lain. Tapi, saat mengeceknya di peta, ternyata jarak yang harus dia tempuh menjadi sangat jauh. Apalagi akan melewati daerah yang berangin. Dari sini muncul konflik di dalam batinnya. Dikarenakan jika saja dia hanya pergi sendirian, sudah pasti akan berjalan melewati rute yang cepat ini. Namun, untuk menyelamatkan nyawa sang wanita, dirinya harus berupaya melewati rute yang jauh tersebut. Kakinya pun terus melangkah, hingga dia menemukan sebuah gua, lalu memutuskan untuk berlindung di sana. Namun, di saat ingin beristirahat, terdengar suara binatang buas dari luar. Dia pun menduga kalau itu berasal dari seekor beruang kutub. Dia pun mencoba diam tanpa suara agar keberadaannya tidak terdeteksi. Namun tiba-tiba, sang wanita malah batuk dan membuat keributan. Sontak hal ini memancing sang beruang yang ingin masuk ke dalam untuk memangsa mereka berdua. Dengan panik, Overguard berusaha mengusir hewan tersebut. Kemudian mengambil sebuah flare dan mengarahkan benda itu ke wajah binatang buas ini. Usahanya tidak sia-sia karena sang beruang langsung terkejut dan segera pergi dari sana. Overguard pun langsung merasa lega dan menangis meluapkan emosinya. Karena khawatir kalau malam itu nasibnya akan berakhir di dalam perut hewan buas. Lalu esoknya, dia kembali berjalan menyusuri padang salju. Namun, kembali menemui badai yang sangat kuat dan memaksa dirinya harus membuat tenda darurat menggunakan peralatan seadanya. Setelah badai reda, Overguard kembali melanjutkan perjalanan. Namun langkahnya kian berat dikarenakan pada tangan pria ini sudah mulai muncul gejala frostbite. Apalagi kondisi sang wanita pun kian memburuk, serta perbekalan mereka makin menipis karena jalur yang dia tempuh tidak sesuai perkiraan. Cedera pada perutnya pun kian memburuk dan telah mengalami infeksi di dalam hingga mulutnya mengeluarkan darah segar. Berdasarkan hal ini, Overguard menduga kalau sang wanita sudah sekarat dan akan segera mati. Karena itu, dengan berat hati, dia menaruh foto keluarga wanita itu di sampingnya dan berniat untuk pergi sendiri. Tapi hal ini kembali menjadi perang batin di dalam diri Overguard. Sebab pada dasarnya, situasi ini tidak akan terjadi jika saja dahulu helikopter yang ditumpangi sang wanita tidak berusaha untuk menolongnya. Kemudian dengan langkah yang makin berat, pria ini pun melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa diduga, di saat sedang berjalan, tiba-tiba dia terperosok ke dalam sebuah lubang yang tertimbun salju. Dan sialnya lagi, saat tersadar, kakinya juga terjepit pada sebuah batu besar. Hal ini tentu membuat Overguard frustasi, karena di saat baru saja melepas beban, malah langsung terkena musibah. Mentalnya pun seketika jatuh dan berpikir untuk menyerah saja. Tapi setelah itu, tekadnya kembali bangkit lalu berusaha melepaskan diri dengan menarik paksa kakinya hingga mengalami luka robek yang cukup parah. Setelah berhasil, dia segera pergi mencari jalan keluar. Kemudian kembali mengecek sang wanita yang secara ajaib masih bernafas. Bahkan menyapa Overguard dengan berkata halo. Sontak hal ini membuatnya menyesal karena pernah menyerah dan pergi meninggalkannya. Padahal dahulu sang wanita pernah berusaha untuk menyelamatkannya. Karena itulah dia kembali melangkah pergi bersama dan kali ini bertekad untuk menolong wanita tersebut walaupun telah mengalami luka yang cukup
parah. Letih dan rasa depresi pun sudah tidak dia pikirkan, dikarenakan tekadnya makin kuat untuk sampai di tujuan. Tapi di tengah perjalanan, dia kembali mengecek rute di peta dan terlihat kalau jarak yang harus dilalui masih sangatlah jauh. Lalu saat ingin menaiki sebuah bukit, dia pun mengalami kesulitan karena keadaan kakinya. Dan di saat melepas penat, dengan nekat Overguard membuang beberapa barang agar mengurangi beban perjalanan. Tapi di saat pergi mengecek ke atas bukit untuk melihat rute perjalanannya, sebuah keajaiban pun terjadi karena melihat ada sebuah helikopter yang melintas dan sedang berhenti di kejauhan. Lalu dengan segala sisa kekuatan yang ada, dia mendorong tandu sang wanita untuk membawanya ke atas. Kemudian langsung mengambil satu-satunya flare yang masih tersisa untuk memberikan sinyal asap. Tapi sialnya, heli itu tidak melihat ke arah Overguard. Api pada flare pun juga kian meredup. Lalu dengan nekat, tanpa memperdulikan hawa dingin yang ada, dia membakar jaketnya sendiri untuk menambah durasi sinyal asapnya. Karena Overguard percaya kalau ini adalah satu-satunya kesempatan untuk selamat dari sana. Tapi apa daya, helikopter itu tidak melihat dan langsung pergi meninggalkan mereka. Hal ini tentu membuatnya kembali depresi. Namun, dia langsung memeluk sang wanita serta memberi semangat dengan berkata kalau mereka akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian. Lalu gak lama, karena rasa letih yang sudah mendera, mereka berdua pun pingsan bersama sambil berpegangan tangan. Namun terlihat kalau pada akhirnya helikopter tersebut sudah berada di belakang untuk mengevakuasi mereka. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, mungkin banyak yang gemes dengan endingnya. Karena tidak ada adegan di saat mereka berdua diselamatkan dan kembali kepada keluarganya. Namun, saat tayang perdana di Cannes Film Festival pada tahun 2018 yang lalu, Arctic menuai beragam pujian dari para kritikus film. Bahkan, di saat filmnya telah habis, para penonton sampai memberi standing ovation selama 10 menit. Oh iya, ada sedikit fun fact juga tentang film ini, yakni dari nama karakter utama yang aslinya bernama H. Overguard. Inisial H pun diyakini sebagai singkatan dari Hannibal, yang merupakan karakter pembunuh berantai legendaris, yaitu Hannibal Lecter, di mana Mads Mikkelsen pernah berperan sebagai tokoh legenda tersebut dalam film seriesnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.